Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya MG Mahfuz. Di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah mobil dari Suzuki, yaitu mobil yang akan bersaing langsung dengan Terios, Rush, dan juga BRV. Mobil apa itu? Mobil dari Suzuki ini yaitu adalah XL7. Ya, di India mobil XL7 disebut dengan XL6 karena dia hanya ada 6 penumpang saja, tapi di Indonesia itu menjadi XL7 karena dia bisa menumpangi penumpang yaitu 7 penumpang, karena di Indonesia kebutuhannya sangat penting sekali untuk penumpang yang banyak, begitu teman-teman. Bagaimana, apa saja kelebihannya dan harganya berapa? Mari kita simak video berikut. Oke teman-teman, ini adalah XL7 ya. Ini fascia depan dari XL7. Mobil ini mobil baru ya dari Suzuki, mobil yang untuk bersaing langsung dengan Xpander Cross, BRV, Terios, dan Rush. Dia masuk ke dalam jajaran SUV crossover. Di sini bisa kita lihat mobil ini memiliki perbedaan yang sangat jauh dibandingkan dengan basisnya, yaitu R3. Karena banyak sekali perubahan yang dibuat supaya membuat mobil ini lebih terlihat maco, lebih terlihat gahar seperti itu teman-teman. Nah, kita akan lihat dari sisi headlampnya dulu. Di sini headlampnya kita bisa lihat dia sudah menggunakan full LED. Ya, ini dia menggunakan full LED multi reflektor. Untuk di bagian dalamnya ini adalah LED untuk lampu high beamnya, dan di sini untuk cluster bagian luar ini adalah untuk low beamnya, begitu teman-teman. Dia sudah memiliki yaitu lampu DRL. Ya, di sini ada lampu DRL yang menyatu, sangat detail sekali dibuat oleh Suzuki, menyatu dengan garis chrome yang ada di ini ya, yang ada di grillnya ini. Di sebelah sini kita bisa lihat lampu sennya, dia masih halogen. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah grill yang sangat, menurut saya ini detail yang jarang sekali digunakan gitu ya. Ini finish to detailnya sangat teliti Suzuki. Dia melihat di sini ada celah untuk memasukkan DRL ke dalam headlamp supaya menjadi lebih menyatu dalam satu cluster, lebih rapi seperti itu. Ditarik seperti ini garis chrome sampai menyeberang ke headlamp sebelahnya. Itu adalah apa namanya, detailing yang sangat brilian, seperti itulah, sangat baik jika diaplikasikan di sebuah mobil yang memang mobil ini SUV seperti itu. Di bawahnya kita bisa lihat di sini ada fog lamp. Fog lampnya ini memang masih halogen biasa, namun kita bisa lihat di sini fog lampnya itu dibalut dengan cover black cover seperti ini yang menyatu dengan over fender. Nah, itu jadi terlihat sangat maco sekali untuk sebuah mobil SUV yang berbasis dari MPV seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini adalah keseluruhan fascia dari mobil XL7 sendiri. Di bawahnya sini sudah ada underguard berwarna silver. Kalian bisa lihat. Nah, ini juga salah satu ciri khas dari sebuah mobil SUV crossover. Kita lihat dari bagian sampingnya. Di samping ini kita bisa lihat ini adalah pelek yang baru ya, pelek yang memang sangat cantik menurut saya. Ini peleknya itu two tone polish ya, dia sudah dibalut dengan ban Dunlop Adhesive seperti itu dengan ukuran 195 60R16 seperti itu. Ini bannya sudah ini ya, pas proporsional sekali untuk sebuah mobil SUV crossover. Di sini ada dia over fender ya. Over fender ini kenapa diberikan? Karena bisa dilihat basis mobil ini adalah sebuah mobil MPV ya, R3, tapi membutuhkan dibuat menjadi sebuah crossover, maka ditinggikan seperti itu. Ditinggikan, diberikanlah over fender supaya tidak memakan kos untuk membuat fender baru seperti itu. Jadi ini over fender yang dibuat untuk menutupi di bagian
dalam sini supaya tidak terlihat jauh dari fendernya, makanya dibuat over fender. Dan kebanyakan mobil crossover memakai over fender seperti itu dibandingkan dengan sebuah SUV leather frame ya. Leather frame itu memang dia langsung menggunakan over fender dari sananya. Sebelah sini ini adalah detail yang sangat cantik sekali menurut saya. Sekali lagi ini adalah ciri khas mobil SUV dari Suzuki ya. Nih ada ininya, ini sangat keren ya, membuat lebih manis gitu. Sini ada emblem VVT, spionnya sudah LED, dan di dalam sudah ada electric retract dan juga sudah electric mirror. Lalu dia menggunakan sistem keyless yang model pencet seperti ini ya. Dia sudah keyless untuk di kanan, penumpang kanan, untuk di pengemudi dan penumpang kanan. Di bawah sini kita bisa lihat ini adalah garnish ya, side skirtnya yang seperti ini. Dia dibuat warna silver juga seperti di depan, menjadi kesannya lebih berisi dan lebih macho. Ini juga ada over fender juga di sebelah sini, side body molding yang sewarna dengan over fendernya, jadi menunjukkan kemacuan teman-teman. Di bagian belakangnya sama, dia remnya juga masih tromol, tapi nggak masalah karena justru untuk pengereman itu sebenarnya lebih pakem tromol ya, hanya untuk pelepasan panasnya memang lebih efisien cakram. Di bagian belakangnya kita bisa lihat, untuk bagian belakangnya ini tidak jauh berbeda dengan mobil Suzuki R3 karena lampunya sendiri modelnya sama dengan R3 yang model seperti ini. Ini sudah full LED ya, dia lampu malamnya LED, dan di sini lampu remnya juga sudah LED 4 titik. Lalu lampu sennya masih halogen, lampu mundurnya masih halogen. Di sini dia ada black ya. Di sini ada dibuat catnya menjadi hitam seperti itu, seperti ducktail juga ya kelihatannya kalau dari samping. Nah, ini membuat kesannya menjadi lebih macho seperti itu teman-teman. Di bagian bawah juga kalian bisa lihat ini dia ada multi reflektor. Di sini ada reflektor, lalu ada underguard berwarna silver, dan juga ada sensor parkir 2 titik yang sewarna body. Jadi kalau mundur juga nggak takut lagi, tidak harus takut nabrak. Lalu juga tinggi dari mobil ini yaitu mencapai menjadi 200 mm, jadi sangat tinggi sekali gitu teman-teman ya. Mobil ini juga sudah ada defogger dan juga ada lampu ini ya, lampu high mount stop lamp, dan juga dibuat seperti menyerupai spoiler juga ya di sini. Tapi untuk yang tipe Alpha itu dia mempunyai spoiler dari Suzuki Sport yang modelnya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk keseluruhan di bagian belakang ini sangat sama dengan R3. Lalu di atas dia ada roof rail yang benar-benar roof railnya ini proper ya, bisa dipasang roof rack, dipakai untuk membawa barang. Jadi benar-benar ini proper sekali teman-teman. Sekarang coba kita lihat di bagian mesinnya aja. Ini adalah mesin dari XL7 teman-teman semua. Mesin ini adalah berkode K15B dengan tenaga yaitu 103 dk dan torsi 138 Nm di 4000 rpm. Nah, mesin ini adalah mesin yang sangat efisiensi bahan bakar ya, dan juga cukup bertenaga di kelasnya. Di sini juga dia sudah ada modul ABS-nya, dan di bagian kabinnya ini sudah dicat sewarna body. Di atasnya juga di kap mesinnya juga sudah dicat sewarna body, dan juga ada peredam yang cukup tebal sekali di sini peredamnya, jadi mampu meredam getaran mesin, suara mesin yang keluar juga akan teredam dengan baik teman-teman semua. Oke, kunci dari XL7 seperti ini ya, mirip dengan Baleno, mirip dengan R3, jadi sama sekarang seperti ini semua model kunci dari Suzuki. Jadi cara membukanya hanya tekan di sini saja atau dikuncinya di sini. Ini modelnya sudah smart key ya, sudah smart key, dan kalian tinggal bisa juga langsung kantongin aja. Kuncinya kantongin sini. Kalian masuk dengan tekan ini aja. Jadi bisa tinggal masuk aja.
Ya, ini adalah interior dari Suzuki XL7. Mulai dari sebelah sini dulu ya, mulai dari door trimnya dulu. Oke teman-teman, door trimnya di sini kita bisa lihat ini modelnya mirip sekali dengan R3, tapi kalau R3 itu menggunakan wooden panel dan XL7 ini menggunakan seperti karbon seperti ini ya. Dia warnanya black seperti motif karbon, jadi kesannya lebih sporty dan lebih maco ya. Timbulnya itu dari sisi sportinya yang timbul. Dan di sini sudah ada list berwarna silver juga. Di sini kita bisa lihat dia sudah menggunakan electric mirror dan juga sudah ada electric retract. Di sini juga ada power door lock, ada window lock. Di sini juga sudah auto up dan auto down. Jadi sangat-sangat canggih sekali pada zaman ini. Nah di sini masih sama saja dengan yang lainnya. Di sini sudah ada bahan fabriknya, bahan empuk-empuknya, tapi yang di lain ya masih hard plastik biasa. Cukup lumrah di kelasnya. Di bawahnya sudah ada cup holder yang besar menurut saya ya. Cup holdernya nih, jadi cukup besar di sini. Dan juga ada door pocket yang cukup besar di dalamnya. Lalu kita lihat di sini ada tweeter juga. Kita lihat ke bagian dalam mobil ini. Oke teman-teman, ini adalah interior ya dari sebuah mobil Suzuki XL7. Ini kita lihat di sini juga masih ada motif dari karbon itu sendiri, seperti karbon ya. Di sini dia kisi-kisi AC-nya modelnya seperti ini, kotak, dan ada garis-garisnya yang menyatu dengan garis di dashboard seperti itu. Jadi kesannya lebih rapih dan lebih ini ya, proper gitu. Ini ada kisi AC yang bisa dibuka tutup ya teman-teman semua. Di bawahnya sini dia juga ada garnish berwarna silver dan sudah ada start stop engine button ya, karena dia sudah smart key ya. Lalu di sini ada headlamp leveling ya, ciri khas dari sebuah mobil CBU India. Dia ada headlamp levelingnya. Di sini juga ada vehicle stability control dan juga ada sensor parkir di belakangnya yang bisa dimatikan juga teman-teman semua. Ini untuk yang manual ya, dia manual yang 3 pedal. Untuk membuka bagasi ini ada di bawah sini tombolnya ini ya. Oke, ini ada tempat penyimpanan tertutup untuk menaruh kartu dan yang lainnya. Untuk setirnya seperti ini, dia sudah dilapisi dengan kulit dan setirnya sudah flat bottom. Jadi kesannya sangat sporty teman-teman semua. Untuk dari segi setirnya seperti ini, dia juga sudah ada steering switch ya, audio steering switch, ada mode di sini, ada menaikkan volume, menurunkan volume, ada previous, ada next gitu ya. Di sini juga dia ada mute dan di bawahnya sini sudah ada Bluetooth teleponi. Kalau kalian mau mengangkat Bluetooth di sini, mengangkat telepon di sini, menutup telepon juga bisa langsung dari sini. Untuk mengaktifkan Bluetoothnya juga sudah ada dari sini. Lalu untuk pengaturan setirnya dia sudah tilt ya, tapi sayangnya memang belum teleskopik ya. Tidak masalah karena melihat harganya yang sangat terjangkau gitu teman-teman. Oke, dari segi ini kita coba ini ya, apa namanya, kita lihat speedometernya dulu. Kita lihat speedometernya. Oke teman-teman, nah di sini kalian bisa lihat untuk speedometer dari Suzuki XL7 ini yang unik ya. Kalian bisa lihat di situ. Nah, di speedometernya, ini speedometernya sangat unik sekali. Kita lihat dari bagian yang terlihat dulu. Ini ada speedometer ya. Di sini ada model dari tangki bensinnya yang dulunya, yang saat ini zaman sekarang ini dia masih menggunakan apa namanya, indikator analog ya. Dan sebelah sini juga ada temperatur yang analog ya. Saya yakin ya mobil ini itu ingin mengadopsi mobil-mobil SUV ya, seperti itu. Jadi kesannya memang benar-benar SUV crossover yang pada zaman dulu itu seperti XL7 zaman dulu atau Escudo begitu. Dia sangat maco begitu, terlihatnya lebih klasik dan maco gitu ya. Jadi dibuatlah seperti ini bukan karena
Suzuki tidak mampu ya, tapi memang hanya mengambil estetika klasiknya ya. Karena sebelah sini ini kita bisa lihat di sini ada layar TFT yang sangat keren sekali ya. Kalau kita misalnya gas, dan juga ada tenaga dan power yang bisa dilihat ada di sebelah sini teman-teman. Di sini juga ada akselerasi dan pengereman juga bakal terlihat di sebelah sini jikalau kita membuat akselerasi dan pengereman. Lalu di sebelah sini ini ada average full economic consumption. Jadi di sini ada apa namanya rata-rata konsumsi bahan bakar. Dia di sini tertulis 21,0 km per liter. Itu sangat irit sekali ya. Di bawahnya ada range sisa bahan bakar yaitu kiat di situ. Lalu di sini ada kilometer per liter yang ini live ya atau real time ketika kita berkendara. Lalu di sini ada kilometer per jam atau rata-rata driving time ya, rata-rata kecepatan rata-rata kita dan waktu berkendara kita. Lalu di sini ada jam, di sini ada motion front ya, dan motion front, motion rear gitu ya. Ini adalah apa namanya untuk gerak gitu ya, keren juga ya. Di sini ada kembali lagi ke torque dan power gitu ya teman-teman. Oke, di sini sangat keren sekali untuk di fitur TFT-nya ini teman-teman. Lalu di sebelah sini, tombol di sebelah sini, ini apa namanya untuk odometernya. Oke, itu aja untuk di bagian speedometernya. Kita lihat di head unit teman-teman. Nah, head unitnya ini mirip sekali dengan head unit R3 ya. Kita bisa lihat. Nah, di sini head unitnya dia sudah layar sentuh. Di sini kita bisa lihat ada apa aja fiturnya di sini. Kita bisa lihat di home-nya. Dia sudah ada Bluetooth ya, Bluetooth musik, sudah ada USB musik gitu ya. Sudah ada Bluetooth musik, USB musik, sudah ada pengaturan. Ini kita lihat kesemuanya. Di sini ada aux, Bluetooth musik, ada easy connection, ada equalizer, pengaturan radio, telepon, USB foto. Lalu ada USB musik dan USB video teman-teman. Itu sangat lengkap, sudah sangat lengkap sekali ya teman-teman semua. Di sini juga ada tempat apa namanya hazard. Di sini tombol hazardnya terpisah di sini. Untuk bagian AC-nya ini mirip juga dengan R3 ya, dia sudah auto climate. Di sini AC-nya sudah auto climate. Di sini bisa lihat di sini ada pengaturan kipas arah semburan. Di sini ada temperatur dan juga ada heaternya juga ya. Paling maksimal itu ada di high itu ada di 32 derajat lebih ya, dan di paling minimal itu ada di 17 ya atau 16 gitu. Di sini sudah ada untuk front defogger ya. Di bawahnya ada modenya untuk yang kaki kepala, kita bisa lihat, dan kaki aja. Ada juga untuk defogger depan dengan kepala. Nah, ini dia. Ada untuk kepala lagi. Oke, itu ini untuk mematikan, ini untuk air circulationnya. Jadi sangat lengkap sekali. Untuk di bagian bawah nih kita bisa lihat di bawahnya ini ada power outlet 12 volt atau maksimal 120 watt. Di sebelah sini ini ada USB dan aux-nya. Jadi untuk USB dan aux-nya itu bisa kita colok dari sebelah sini. Dan di sini ada mobil dengan cup holder air conditioner ya teman-teman. Nah, ini air conditioner bisa ditutup. Jadi ini cup holdernya bisa didinginkan karena ada aliran AC yang keluar dari dua lubang ini dan bisa diaktifkan atau tidak. Ini yang tidak ada di kompetitornya. Jadi di sini di XL7 dan juga di R3 ini ada. Sangat nice dan semoga ini dipertahankan Suzuki untuk mobil-mobil selain R3 dan juga mobil-mobil selain XL7. Mau kalau bisa di semua mobil Suzuki gitu. Sini ada tempat penyimpanan kecil, dan ini adalah mobil dengan transmisi manual 5 percepatan, dan kalau otomatiknya itu adalah 4 percepatan saja. Oke, ini modelnya mechanical ya, part brake-nya modelnya mechanical. Di sini ada tempat penyimpanan yang tidak terlalu besar, tapi ini bisa dijadikan untuk sandaran sikut ya, sandaran sikut, jadi lebih enak gitu disandarinnya ya. Seperti ini teman-teman, model dari joknya juga modelnya seperti ini ya, keren. Modelnya seperti
ini bentuk dari grillnya ya, seperti ini ya, keren ya, dibuat seperti ini supaya ini lebih estetik lagi. Dan ini model dari seat beltnya, dia modelnya fix, dan juga hand grip di sini modelnya retract. Di sini dia ada sun visor yang ada vanity mirrornya, dan juga di sini ada lampu baca, dan sini ada spion yang belum dynamic view. Dan ini spionnya ya berbeda dengan yang tipe Alpha ya. Kalau yang tipe Alpha dia spionnya ada di VR-nya. Modelnya seperti ini, dan itu di VR-nya itu bisa untuk menyetel langsung ya, melihat langsung jika ada insiden atau ada apa, kita bisa melihat langsung. Bisa dipindahkan juga untuk dari kamera di depan ataupun kamera di belakang itu teman-teman. Jadi sangat-sangat canggih sekali ya. Lalu di sini kita bisa lihat, oh iya, mobil ini juga sudah menggunakan kamera parkir juga ya. Jadi sudah lengkap untuk di bagian interiornya. Jadi ini teman-teman ya, untuk di bagian depannya seperti ini, dan ini menurut saya sangat ergonomis sekali duduknya juga. Dan juga sudah ada pengaturan reclining dan juga sudah standarnya. Jadi coba kita langsung masuk aja di baris keduanya teman-teman. Oh ya, kelupaan, di XL7 ini juga sudah ada individual door warning, dan juga sudah ada gambar dari mobilnya sendiri, dan gambarnya itu mobilnya bisa diganti-ganti juga. Jadi mau warna apa gitu bisa diganti-ganti. Jadi sangat keren sekali teman-teman. Oh ya, untuk kunci dari XL7 sendiri itu ada juga bisa disetting dari dalamnya ya. Kalau kita kunci di sini, ini tertutup ya, dan kita pencet satu kali ya, yang bagian kita buka ya satu kali ya. Nah, di bagian pengemudi terbuka, namun di bagian penumpang tidak terbuka. Nah, ini bisa juga disetting dari dalam bagaimana untuk membuka. Jika kita pencet satu kali maka membuka semua, atau yang terbuka hanya di bagian pengemudi saja. Jika untuk membuka semuanya itu kita pencet satu kali lagi, jadi semuanya akan terbuka termasuk bagasinya juga. Ini adalah fitur safety ya, fitur safety yang tidak dimiliki oleh kompetitornya, dan ini bagus gitu. Jikalau hanya pengemudi saja yang pengen masuk, jadi kita bisa masuk tanpa harus khawatir di bagian sebelah kiri atau di bagian belakang ada penyelinap yang masuk gitu. Jadi nice, very nice sekali Suzuki. Kita masuk di baris keduanya. Nah, sini kita bisa lihat untuk baris keduanya. Di sini ada sedikit downgrade ya teman-teman ya. Yang di depan dia ada motif karbon dan juga silver. Tapi di sini tidak ada gitu ya, tidak seperti R3 yang tetap ada di bagian belakangnya gitu. Nah, di sini polos saja, hanya ada bahan fabrik saja di sini sebegini bahan fabriknya ya. Nah, hanya ada bahan pabrik segini, dan di bawahnya ada speaker ya, ada door pocket, dan juga ada cup holder ya, standarnya seperti ini. Dan kita coba untuk masuk di baris keduanya. Ini kita coba mundurkan dulu. Oke teman-teman, ini sangat lega ya menurut saya. Ini sangat lega sekali. Ini adalah bagian paling mundur ya, bagian paling mundur. Coba kita buat agak sedikit ini ya, di tengah-tengah lah seperti itu, supaya di bagian belakang nanti kita bisa coba pas atau tidak ya, dengan tinggi saya yang 170 cm ya. Ini yang proporsional seperti ini. Kita bisa lihat, nah ini masih lega ya, masih lega. Dan di sini kita bisa lihat, di sini juga ada yang namanya ini seat back pocket ya, ada seat back pocket juga. Di sebelah sini juga ada seat back pocket. Ini lengkap ya, biasanya hanya ada di bagian penumpang sebelah kiri saja, tapi ini ada di keduanya. Di sini juga ada power outlet ya, power outlet yang kalian bisa colokan di sini untuk mengecas. Walaupun memang belum yang USB, tapi setidaknya ada sumber dari power outlet sendiri. Di sini juga ada tempat penyimpanan. Kalau ngecas di sini bisa ditaruh langsung ke sini handphonenya. Jadi sangat aman sekali. Untuk di sini ini sangat ini ya, proper juga, lega juga di sini. Lalu untuk duduk di tengah gimana? Lega atau enggak untuk duduk di tengah? Kalau untuk duduk di tengah, ya menurut saya masih enak juga ya, masih enak juga, walaupun memang agak sedikit ini ya,
keras karena dia ada handrestnya di sini, ada armrest. Nah, ini ada armrest di bagian sini, dan ini kelebihan juga ya teman-teman, kelebihan dari yang lain. Dan di bagian tengah ini masih 2 titik ya ininya, seat beltnya. Oke, di sini dia ada yang namanya hand grip yang modelnya retractable. Di sini adalah kisi-kisi AC dengan 4 titik seperti ini dan 3 percepatan ya teman-teman. Nah, ini seperti R3 juga, mirip sekali seperti R3 yang kemarin saya review ya. Untuk di bagian tengah ini seperti ini, dan lega juga menurut saya, dan sangat enak ya. Kalian bisa lihat di sini sangat enak sekali untuk duduk di mobil XL7 ini ya. Nyaman gitu teman-teman semua, nyaman sekali. Coba kita langsung coba aja untuk masuk di bagian belakangnya. Oke, untuk masuk di bagian belakang itu aksesnya ada di sebelah sini ya, sama seperti R3. Tinggal kita begini kan, lalu kita dorong ke depan ya. Ini adalah akses untuk masuk ke baris ketiga. Kita coba masuk aja ke baris ketiga ya. Memang dia belum yang one touch tumble ya, one touch tumble, tapi konfigurasi seperti ini masih tidak cukup sulit juga untuk naik ke sana ya. Seperti ini kita bisa naik langsung. Iya. Ya. Oke. Oke teman-teman, di sini ya saya coba bahas dulu dari segi duduknya. Ini dia yang tegak ya, yang tegak ini tegak banget loh, tegak banget. Dan ini yang rebah ya, yang rebah. Nah, cuma ada 2 step di sini kita bisa lihat. Oke, saya coba tutup dulu di sini. Nah, ini bagian sini yang, nah coba, ini cukup lega loh, ya. Untuk di bagian depan yang memang sempit ya, coba yang sebelah sini ya, yang tadi sudah saya ukur. Nah, nice juga loh teman-teman, ini juga lega juga loh. Nah nih, nah sip, ini sangat lega juga, sangat lega sekali teman-teman dengan seperti ini ya. Memang tidak selega yang di depan, tapi ini cukup lah ya untuk tinggi saya yang 170 cm. Kalau misalnya ini agak ditegakin dikit ya, nah ini pas, masih ada tuh, pas-pasan sih masih ada, cuman ya cukup lah untuk di bagian belakang. Dan juga duduk di bagian belakang ini dia commanding ya, lebih tinggi dibandingkan yang bagian depan tuh, lihat kan, bisa lihat. Nah, sebelah sini untuk yang bagian belakang akomodasinya itu dia ada cup holder, dan juga di sini ada yang namanya power outlet lagi. Jadi bener-bener dipikirkan dengan Suzuki untuk power outlet ya, karena kebutuhan orang Indonesia memang ya itulah, ngecas HP gitu teman-teman. Oke, nah ini adalah baris ketiganya ya teman-teman. Coba kita akan lihat bagasi dari XL7 sendiri. Oke teman-teman, ini adalah bagasi dari XL7 ya. Ini sama ya seperti R3. Ini menurut saya sangat lega juga, sama seperti R3. Dan ini adalah penutup dari bagasinya, ini bukan dari kayu ya, tapi dari plastik ya. Terlihat rapih sekali, kokoh juga terlihatnya. Dan ini bisa kita turunkan seperti ini. Oh, nggak bisa ya. Dan ini bisa kita taruh di rumah aja gitu, misalnya kalian pengen bagasi yang lebih dalam gitu, jadi itu bisa ditaruh di rumah. Dan di sini juga terlihat sangat lebih dalam gitu ya, terlihat sangat lebih dalam untuk bagasi. Jadi ataupun bisa dipakai di sini untuk naruh sepatu gitu ya, untuk naruh sepatu, untuk naruh apa yang lain-lain. Lalu di sini untuk spare tire ya, untuk spare tire-nya di sini ya, untuk membuka ban gitu ada di sini. Kalian bisa lihat di sini, ini pakai kunci bannya, jadi buka di sini, diputer-puter-puter, nanti dia turun di bawah karena ban serepnya ada di sini. Iya, ban serepnya tuh ya, kalian bisa lihat. Untuk ban serepnya dia full size, sama seperti keempat rodanya.
Ya itulah bagasi dari XL7 teman-teman. Sangat rapi juga, dan juga toolkitnya itu tersimpan rapi di sebelah sini. Nah, nice tuh. Ya, di sini toolkit ditaruh di sini semua. Jadi tidak terlihat dan sangat rapi sekali. Oke teman-teman, itu adalah mobil XL7 dari Suzuki. Menurut saya ini mobil benar-benar sangat bisalah untuk bersaingnya, apalagi harganya yang sangat terjangkau. Nanti kita bisa lihat nih harga dari mobil Suzuki XL7 ini berapa ya. Untuk yang varian di bawah, variannya itu Zeta, Beta, dan Alpha ataupun Alpha yang two-tone color. Itu perbedaannya hanya sedikit saja gitu. Oke. Sekarang saya sedang bersama sales konsultan dari Suzuki Lampung Persada. Ya. Boleh diperkenalkan Mas, dengan Mas siapa? Ya, saya Andi dari Suzuki Haji Mena. Ya. Ya, sales konsultan di Suzuki Haji Mena. Nah, di sini saya mau bertanya nih Mas, untuk harga ya, untuk harga dari mobil XL7, XL7 dulu ya, di satu-satu ya. Saya mau bertanya untuk sebuah mobil XL7 dulu. Nah, itu harganya untuk dari varian paling bawah sampai varian tertingginya itu berapa, dan juga ada kemudahan apa kalau kita beli di Suzuki Persada, dan juga ada diskon nggak nih kira-kira gitu? Iya, Pak. Nah. Untuk XL7 kita ada 3 varian Pak, ada tipe Zeta, Beta, dan Alpha. Untuk tipe tertinggi kita di Alpha. Untuk tipe terendah kita Zeta. Zeta itu dia untuk manual itu harganya 235 juta. Kita ada diskon 8 juta. Diskon 8 juta. Iya, untuk semua varian XL7 kita diskonnya 8 juta. 8 juta. Iya. Terus kalau untuk betanya kita mulai di manual tuh di harga 255 juta, Pak. 255 juta. Iya, untuk diskon 8 juta. Diskon 8 juta. Ya. Untuk tipe tertinggi kita di Alpha. Untuk Alpha kita ada diskon itu sama 8 juta. Untuk harga OTR-nya kita di 265.500 untuk tipe manual. 265.500. Iya, 260.500 untuk manual. Diskonnya 8 juta. Untuk Matic-nya itu 270 juta, Pak. Pas. Jadi itu diskonnya 8 juta. Sangat menarik sekali ya. XL7 harganya yang tertinggi Alpha itu hanya 270 juta teman-teman semua untuk varian otomatiknya. Nah, itu semua diskonnya 8 juta ya. Jadi 270 juta itu didiskon lagi 8 juta ya. Benar, Pak. Jadi dapatnya itu 268 juta, 262 juta sudah dapat Matic. XL7 Matic dengan tipe tertinggi Alpha. Itu yang untuk yang two-tone color ya. Iya, untuk two-tone color. Itu two-tone color. Jadi kalian dapat varian tertinggi dari XL7. Itu luar biasa teman-teman semua. Lalu untuk kemudahan apa sih? Ada yang didapat nggak kalau kita beli ini? Iya, untuk bulan ini kita lagi ada promo free service Pak, hingga 50.000 km. Jadi itu 6 kali, jadi dari kilometer 1000 itu kelipatan 10.000, 20.000, 30 sampai 50.000 km. Itu ada batas waktu atau mana yang dicapai duluan kira-kira? Itu ada batas, tidak ada batas waktunya. Jadi hanya mana yang dicapai duluan. Contoh, untuk kilometer 10.000 itu 6 bulan. Jadi kalau misalnya 5 bulan tapi kilometer sudah 10.000 sudah free. Itu udah free oli, filter oli sama gasketnya satu paket. Nah, terus untuk 6 bulan ke depan ada free spare part-nya lagi, Pak. Jadi oli mesin, filter oli, terus ada ganti oli transmisi manualnya, terus free jasa servis. Banyak sekali. Banyak, iya. Spare partnya pun free. Benar. Jadi untuk perawatan kita sudah free. Jadi itu untuk yang beli di bulan ini ya? Apa? Iya, untuk promo di bulan Juli, Pak. Bulan Juli. Iya, untuk promo di bulan Juli kita promonya free service spare part. Kalau di bulan Agustus belum tahu. Kalau untuk di bulan Agustus kemungkinan diperpanjang. Iya, diperpanjang. Lagi kayak gini kan pasti diperpanjang. Untuk ready unit
untuk stok unit kita ready semua. Ready semua. Itu teman-teman, jadi kalau kalian beli di sini ya, terutama di sini ya, di apa namanya, di Lampung, di Haji Mena, yang di Haji Mena itu banyak sekali kemudahan yang kalian dapat, termasuk free dari spare part sampai 50.000 km ya. Iya, sampai kilometer 50.000. Sampai 50.000 km itu benar-benar luar biasa loh teman-teman yang ditawarkan oleh Suzuki. Jadi untuk XL7 harganya segitu, diskonnya segitu, dan juga untuk apa namanya, ada kemudahan tersendiri juga yang diberikan Suzuki untuk kalian gitu, teman-teman. Nah, itu aja ya teman-teman. Untuk kalian yang mau beli dan mau beli, datang langsung aja ke Haji Mena, atau bisa kontak Mas Andinya, nanti nomornya ada di bawah ya. Nomornya ada di sini, saya display. Kalian bisa kontak langsung, terutama untuk yang di daerah Bandar Lampung ya. Daerah Bandar Lampung, atau Masnya bisa cover mana aja? Cover mana aja Pak? Untuk bisa. Seluruh Lampung? Seluruh Lampung ya? Untuk seluruh Lampung kalian bisa hubungi Mas Andi untuk SPK unit Suzuki-nya XL7, Baleno, Karimun, macam-macam. Semua dari unit Suzuki bisa kalian tanyakan dan kalian hubungi langsung Mas Andi ya. Oke, gitu aja Mas. Terima kasih sudah memberikan informasinya. Ya. Oke teman-teman. Itu tadi review saya ya mengenai Suzuki XL7 ini ya. Review saya mengenai Suzuki XL7 ini. Jadi bagaimana menurut kalian Suzuki XL7 ini? Jikalau kalian tertarik membeli, atau untuk kalian yang di daerah wilayah Lampung atau Bandar Lampung, kalian langsung datang saja ke dealer Haji Mena. Karena di dealer yang lain, karena sekarang sedang PPKM, itu ditutup, kan yang di Haji Mena tidak, hanya satu gitu. Jadi difokuskan ke satu dealer saja untuk di Bandar Lampung ya. Karena mobil ini sangat recommended ya menurut saya, dengan kapasitas yang luas gitu ya, 7 penumpang, dan juga dengan fitur-fitur yang lengkap dan cukup ganteng ya, dibandingkan dengan mobil-mobil lainnya seperti itu. Seperti ini misalnya contohnya, R3 itu adalah mobil MPV dari Suzuki, dan XL7 adalah tipe crossover, SUV crossovernya, tapi dengan fascia yang benar-benar jauh berbeda gitu ya, dengan fascia yang dirubah, grill segala macam, pelek ditinggikan. Bukan hanya mobil yang ditinggikan saja, dikasih over fender, jadilah mobil SUV crossover. Tidak seperti itu, karena di XL7 ini headlampnya diganti, bempernya diganti, dan juga kap mesinnya diganti. Seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya memang sangat proper sekali mobil XL7 ini dibuat menjadi sebuah mobil SUV crossover. Oke teman-teman semua. Teman-teman semua, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.